Kementerian Perindustrian bergegas menghubungi manajemen PT Karunia Alam Segar setelah produsen mie sedap ini dikabarkan memutus hubungan kerja ratusan karyawan menjelang Lebaran 2026. Kabar itu berembus di media sosial pada akhir Februari 2026 karena proses pemutusan hubungan kerja diumumkan melalui WhatsApp sekaligus berlangsung saat kontrak kerja buruh masih berjalan. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Anthony Arif mengatakan tidak ada PHK di perusahaan tersebut. Namun secara umum, kata Febri, industri memang kerap merekrut tenaga kerja saat ada lonjakan permintaan pada musim tertentu. Ketika permintaan pasar normal, industri kembali menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Meski begitu, anggota Komisi 9 DPR Edi Wuryanto mengatakan polemik PHK menjelang Lebaran merupakan taktik pengusaha menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya. Menurut dia, praktik semacam ini sebagai pemanfaatan celah regulasi pemberi kerja sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan negara. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan pekerja yang dipecat sebulan sebelum Lebaran memang tidak berhak atas THR. Kerentanan pekerja kontrak dan masalah ketenaga kerjaan ini oleh sejumlah akademikus dinilai sudah menjadi masalah struktural. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabila Rizfa Izati mengatakan kondisi ini menjadi lebih parah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nabila mencontohkan dalam pasal tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, tidak ada pembatasan jangka waktu PKWT dan skema ini dapat diperpanjang. Akibatnya, pengusaha bisa merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Sebab apabila sebuah perusahaan membuat kesepakatan kontrak 2 tahun, kemudian pada tahun pertama dihentikan, pemberi kerja wajib membayar sisa upah hingga akhir masa kontrak. Dalam penelitian kepastian hukum versus ketidakpastian kerja, substansi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada 2024, Nabila juga menyinggung soal mudahnya pengusaha melakukan PHK. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha wajib merundingkan pemutusan hubungan kerja dengan serikat buruh atau pekerja yang bersangkutan. Namun pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebutkan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja. Menurut Nabila, aturan ini hanya menguntungkan pengusaha. Bagi tenaga kerja, ini mengurangi perlindungan mereka. Adapun dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mona Ervita, mengatakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia memang sudah menjadi masalah struktural yang merugikan pekerja. Dari proses kontrak, dia mencontohkan posisi pekerja sudah timpang karena pengusaha kerap tidak memberi ruang dialog bagi pekerja. Padahal kontrak kerja menjadi kesepakatan kedua pihak dalam menapak proses kerja selanjutnya. Menurut Mona, situasi pekerja sekarang juga tertekan kondisi ekonomi yang membuat mereka asal bekerja daripada menganggur. Pada November 2025, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS bersama tim program Makin Terang merilis riset bertajuk Upah Rendah dan Harapan Tinggi, Potret Kehidupan Pekerja Industri Indonesia. Survei yang merekam 5 tahun Undang-Undang Cipta Kerja berlaku ini melibatkan lebih dari 20.000 pekerja aktif dan dinyatakan valid yang meliputi 488 lokasi pada periode 2017-2024. Riset ini juga melibatkan WG Indicator Foundation, Gajimu.com, Trade Union Rights Center, dan Mondial FNV. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pergeseran kekuasaan dari pekerja ke perusahaan. Menurut media, begitu Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, pengusaha justru mudah melaksanakan PHK dan pemangkasan pesangon, outsourcing marak, serta kontrak jangka pendek sering digunakan. Menurut media, kondisi ini membuat merumahkan pekerja sebelum Lebaran menjadi tren karena fleksibilitas sekaligus menghindari pembayaran THR. Namun pengusaha ini justru kembali merekrut tenaga kerja setelah Lebaran rampung. Peneliti Institute for Demographic and Affluent Studies, Muhammad Anwar, mengatakan aturan ketenaga kerjaan di tanah air sejatinya sudah ada seperti upah minimum, jam kerja, lembur, kontrak kerja waktu tertentu,
jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tapi kata Anwar, aturan itu sering tidak dijalankan dengan baik di lapangan. Adapun Human Resources dan General Affairs PT Karunia Alam Segar, Peter Sindaru, membantah bahwa ada karyawan mereka yang di-PHK ataupun dirumahkan seperti dikutip dari Antara. Peter menyampaikan bahwa kegiatan produksi berlangsung sesuai dengan perencanaan dan tetap menyesuaikan dengan dinamika permintaan pasar sebagai bagian dari industri manufaktur padat karya. PT Karunia Alam Segar menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting perusahaan, sehingga perusahaan berkomitmen menjalankan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi. Perusahaan pun juga menyatakan akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam semua aktivitas operasionalnya.